Oke guys, kami dari kelompok 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Frista Andika. Saya Chandani Nenggolan. Saya Yestiloe. Saya Gastemorang. Saya Yan Sopian. Oke, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan alat-alat yang ada di dalam lab. Ayo. Oke teman-teman, sebelum memasuki lab, di sini ada yaitu jas lab, sarung tangan dan masker. Nah, sebelum masuk ke lab tuh kita menggunakan jas lab terlebih dahulu. Terus yang kedua menggunakan sarung tangan. Teman-teman, yang ketiga yaitu masker. Oke, sudah lengkap. Mungkin kita akan lanjut ke mengenal alat-alat yang ada di dalam laboratorium biologi. Pertama itu adalah tabung reaksi. Tabung reaksi adalah tabung kecil berbentuk silinder yang biasanya terbuat dari kaca atau plastik tahan panas. Fungsinya digunakan untuk mencampur, memanaskan, atau mereaksikan zat kimia dalam jumlah kecil selama eksperimen. Yang kedua, lampu spiritus. Lampu spiritus adalah alat laboratorium berbentuk botol kecil dengan sumbu di dalamnya yang berisi spiritus sebagai bahan bakar. Fungsinya digunakan sebagai sumber panas dalam eksperimen laboratorium, terutama untuk memanaskan zat dalam tabung reaksi atau wadah lainnya. Juga adalah penjepit. Penjepit adalah alat berbentuk tang atau capit yang terbuat dari logam atau kayu, digunakan untuk memegang benda yang tidak boleh disentuh langsung. Fungsinya digunakan untuk memegang tabung reaksi, Erlenmeyer, atau benda lain yang panas atau berbahaya. Yang keempat adalah batang pengaduk. Batang pengaduk adalah alat berbentuk batang lurus, biasanya terbuat dari kaca. Fungsinya digunakan untuk mengaduk larutan dalam gelas kimia agar tercampur merata tanpa bereaksi dengan zat di dalamnya. Yang kelima, pipet tetes. Pipet tetes adalah alat laboratorium berbentuk tabung kecil dengan ujung sempit dan biasanya dilengkapi dengan karet di bagian atasnya. Fungsinya digunakan untuk mengambil dan meneteskan cairan dalam jumlah kecil dengan lebih akurat. 6. Gelas ukur 10 ml. Gelas ukur adalah alat laboratorium berbentuk silinder dengan skala pengukuran pada dindingnya, biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Fungsinya digunakan untuk mengukur volume cairan secara lebih akurat dibandingkan dengan gelas kimia biasa. Ketujuh, cawan Petri. Cawan Petri adalah wadah berbentuk cakram, datar dan dangkal, biasanya terbuat dari kaca atau plastik bening. Fungsinya digunakan dalam eksperimen mikrobiologi untuk menumbuhkan bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Yang kedelapan, gunting laboratorium. Gunting adalah alat pemotong yang biasanya terbuat bila tajam dan terbuat dari baja tahan karat. Fungsinya digunakan untuk memotong bahan seperti kertas saring, jaringan biologis, atau bahan lain dalam eksperimen. Kesembilan, timbangan digital. Timbangan digital berfungsi untuk mengukur berat, beban, atau massa suatu benda. 10, kasa triplet. 11, kaki 3. Kawat kasa berfungsi untuk menahan beban di atas kaki 3. Selanjutnya, kaki 3 berfungsi sebagai penyangga, alat bantu, fotografi, dan ikatan tali. Ke-13, gelas beker. Gelas beker berfungsi sebagai wadah penampung, pengaduk, pencampur, dan pemanas cairan. Ke-12, Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara. Ke-14, corong kaca. Corong kaca ini berfungsi memindahkan cairan, menyaring dan memisahkan zat. 15, kaca preparat. Kaca preparat ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan objek yang akan diamati di bawah mikroskop. 16, termometer. Termometer berfungsi sebagai untuk mengukur suhu atau derajat panas
pendingin suatu objek, baik itu tubuh manusia, benda, ruangan, atau lingkungan, dan memberikan informasi kuantitatif tentang suhu tersebut. Yang ke-17 ada timbangan neraca. Timbangan neraca berfungsi untuk mengukur massa benda dengan cara membandingkannya dengan massa standar yang telah diketahui, memberikan hasil yang sangat akurat dan presisi. Oke, yang ke-18 ada timbangan biasa. Timbangan biasa di laboratorium adalah untuk mengukur massa benda atau sampel dengan akurat. Timbangan ini digunakan dalam berbagai eksperimen untuk memastikan kuantitas bahan yang tepat dalam penelitian atau proses. Yang ke-19 ada autoclave. Autoclave berfungsi untuk sterilisasi alat atau bahan dengan menggunakan uap panas bertekanan tinggi. Proses ini membunuh mikroorganisme, bakteri, dan spora sehingga memastikan kebersihan dan keamanan alat laboratorium. Yang ke-20 ada inkubator. Inkubator berfungsi untuk menyediakan lingkungan dengan suhu dan kelembapan yang terkendali, digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme atau perawatan kultur sel. Yang ke-21 ada oven. Oven di laboratorium berfungsi mengeringkan, memanaskan atau sterilisasi sampel dengan menggunakan suhu. Oke, yang ke-22 ada Sentrifugasi sentrifugasi. berfungsi untuk memisahkan komponen dalam sampel cairan berdasarkan perbedaan massa atau kepadatan dengan cara memutar sampel pada kecepatan tinggi. Water bath berfungsi untuk memanaskan sampel secara perlahan dan merata dengan menggunakan air panas. Sering digunakan dalam eksperimen biologi dan kimia untuk menjaga suhu yang stabil. Oke, yang ke-24 ada neraca analitik. Neraca analitik berfungsi untuk mengukur massa benda dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, biasanya digunakan untuk pengukuran bahan kimia atau sampel dalam eksperimen yang memerlukan akurasi maksimal. Yang ke-25 itu mikroskop, alat optik yang digunakan untuk memperbesar objek kecil agar lebih jelas terlihat, biasanya digunakan dalam penelitian biologi, kedokteran, dan ilmu forensik. Yang ke-26 itu stopwatch analog, digunakan untuk mengukur waktu dengan berisi tinggi dalam 1 detik atau bahkan melidetik. Umumnya digunakan dalam eksperimen ilmiah, olahraga, dan penelitian yang membutuhkan ketepatan waktu. 27 itu pinset, alat penjepit kecil yang digunakan untuk mengambil atau memegang benda-benda kecil dengan berisi seperti jaringan biologis, kristal, atau bahan kimia dalam laboratorium. 28 itu gelas arloji, wadah berbentuk lingkaran pipi yang digunakan untuk menimbang zat, menguapkan cairan dalam jumlah kecil, atau sebagai penutup gelas beker untuk mencegah kontaminasi. 29 itu barometer analog, alat yang menggabungkan fungsi barometer atau mengukur tekanan udara dan termometer atau mengukur suhu. Biasanya digunakan dalam studi cuaca atau lingkungan. 30 itu corong laboratorium, digunakan untuk menuangkan cairan atau bahan kimia ke dalam wadah dengan mulut kecil agar tidak tumpah. 31 itu cover glass atau kaca penutup, lempengan kaca tipis yang digunakan untuk menutupi preparat mikroskop agar tetap rata dan melindungi lensa objektif dari kontak langsung dengan sampel. 32 itu respirometer, alat yang digunakan untuk mengukur laju respirasi suatu organisme dengan mendeteksi perubahan volume gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga itu ada digital instrument. Fungsi digital instrumen, alat ukur wawasan digital yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter seperti suhu, pH, tekanan, massa atau arus listrik dengan tingkat akurasi tinggi. Contohnya adalah pH meter digital, termometer digital, dan timbangan digital. Yang ke-34 yaitu ada lemari asam. Lemari asam adalah alat laboratorium berupa kabinet dengan sistem ventilasi yang digunakan untuk bekerja dengan bahan kimia beracun atau mudah menguap, sehingga melindungi penggunaan dari uap berbahaya dengan mengeluarkan udara yang terkontaminasi keluar laboratorium. 34 itu ada plat tetes.
Plat tetes adalah lempeng dengan cekungan kecil yang digunakan untuk menampung larutan dalam jumlah kecil saat melakukan uji kimia atau reaksi mikro, seperti uji kualitatif dalam analisis kimia. Oke, yang ke-35 itu ada pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan dalam kurung pH suatu larutan secara akurat, biasanya dalam rentang 0 sampai 14. Alat ini sering digunakan dalam laboratorium kimia, lingkungan, dan industri makanan. Yang ke-37 ada pen lancet. Pen lancet adalah alat berbentuk pena yang digunakan untuk menusuk kulit dan mengambil sampel darah dalam pemeriksaan medis, seperti pengecekan kadar gula darah. Yaitu ada termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, bisa berupa termometer analog, raksa atau alkohol, maupun termometer digital yang digunakan dalam berbagai keperluan seperti laboratorium, medis, dan industri. Yang ke-39 yaitu ada piknometer. Piknometer adalah alat laboratorium berbentuk botol kecil dengan tutup khusus yang digunakan untuk mengukur massa jenis dalam kurung densitas cairan secara akurat, sering digunakan dalam penelitian kimia dan fisika. Ada spirit glass. Spirit glass adalah alat kaca yang digunakan dalam laboratorium sebagai wadah untuk memanaskan zat dengan nyala api dari pembakar spiritus atau bunsen.